Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai selama 30 menit. Dari pertama kita dzikir nafas ya, tadi suasananya hening, tenang ya. Untuk Kang Samsu silahkan dari dzikir nafasnya ada sensasi-sensasi apa saja. Kang Samsu silahkan diurai dari awal sampai akhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam zikir nafas malam ini, Iya, holwat yang ke malam 18 ya Guru ya? malam ke-18 ya. Ini holwat yang ke-18 ya. Saya di zikir nafas ini Iya, diberikan sensasi yang sangat luar biasa Guru. iya. Dalam zikir nafas tadi saya melihat riungan ini semua. Iya, yang kumpul di sini, maksudnya yang ikut dzikir nafas. Ikut zikir nafas di sini posisi hujan Guru. Posisinya. Hujan, tapi yang muter di sini nggak kehujanan Guru. Oke, terus Setelah itu ada apa ya? Kereta kencana. oh iya. Kereta kencana, kudanya ada 4, putih semua. Iya. Nah, yang bawahnya itu lutung kasarung Guru. Yang bawahnya, Yang bawahnya. Iya. Nah, di belakangnya itu seorang putri cantik bermahkota berpakaian selendang kuning. Makanya. Iya. Iya. Plus di belakangnya itu banyak penggawa-penggawanya. Bala tentaranya, prajurit-prajurit lah. Prajuritnya. Terus Dia turun ke sini. ke majelis di sini. Di tengah ini persis. Posisi hujan, cuman yang ikut dzikir nafas tidak ada yang kehujanan. Oke. Nah, begitu turun kuda kencana itu, Iya, turun di sini. kereta kencana itu. Iya. Dia memberikan kitab Guru. Kitab sama saya. Iya. Memberikan kitab yang ngasihnya penggawanya Guru. Putrinya tetap di kereta kencana. Di kereta kencana duduk di situ, yang memberinya penggawa-penggawanya. Oke. Terus saya ambil, kemudian saya buka Guru kitab itu. Ya, minta izin dulu Putri, boleh dibuka, silahkan. Nah, kebetan pertama ada tulisan Tuhan. Allah ya. Terus kebetan kedua wujud. Kebetan ketiga kemanusiaan. Kebetan keempat. Iya. Nah, ini seperti kehapus Guru. Seperti kehapus kena air. Jadi tulisannya nggak jelas. Kebetan yang keempat. Nah, kebetan yang kelima itu hidup rukun dan sejahtera. Nah, kebetan yang kelima, kebetulan di kitab itu cuma ada 5 kebetan Guru. Oh iya. Kebetan kelima. Rukun Pertama, yang kelima itu hidup rukun dan sejahtera. Oh, hidup rukun dan sejahtera. Iya, makanya rukun Islam itu tuh artinya mah sesama orang Islam harus rukun. Rukun iman, sama orang beriman harus rukun gitu. Iya. Terus Nah, setelah itu, saya buka kitab itu, kemudian tadi pertama Tuhan, yang kedua wujud, yang ketiga kemanusiaan, yang keempat hilang. Cuman ada tulisan doang, angka 4. Iya. Terus yang kelima, kebetan kelima. Ya, yang kelima, kebetan kelima itu hidup rukun dan sejahtera. Oke, hidup rukun dan sejahtera. Ya. Setelah itu dikasih kitab, saya tutup. Nah, di lain itu ada lorong. Saya dibawa ke lorong itu. Kemudian saya melihat segerombolan lagi semacam sayembara Guru. Oke. Iya. Sayembara orang-orang zaman dulu. Ya, sedang sayembara.
di atasnya itu ada raja sama putri. Iya. Nah, sang raja ngasih sayembara, dia nancebin tongkat, Guru. Iya, Di tengah-tengah. Di tengah-tengah nancebin tongkat. Banyak yang ikut sayembara. Kata rajanya, siapa yang bisa mengangkat Iya. tongkat ini akan aku hadiahi seorang putri. Oke. Putri beliau. Iya. Putri rajanya ada di situ. Ada di samping rajanya. Iya. Banyak yang ikut sayembara ngangkat, nggak ada yang bisa, malah terpental. Kemudian saya ikutan, Guru. Ikut sayembara Ya, itu. Raja boleh ikut, silahkan. Yang lain pada ngangkat tongkat tapi nggak bisa, malah ada yang mental. Nah, saya sebaliknya, Guru, bukannya diangkat, malah saya posisinya duduk, jikir napas di depan tongkat itu, Guru. Ini duduk, hening. Duduk, hening, nggak ngangkat, bahkan nggak megang. Yang lain ada yang ngomong, kenapa nggak diangkat? Iya. Kok kenapa posisinya duduk? Malah duduk, iya. Malah saya diem sambil zikir napas di situ. Nah, kemudian si raja turun, menghampiri saya, megang pundak. Kata si rajanya, kamu sudah berhasil. Nah, sekarang hadiahnya buat kamu. Saya terbangun. Kenapa? Kok saya kan tidak ngangkat? Iya, kamunya kan terpejam, hening ya. Mungkin raja itu ngelihat tongkatnya ini sendiri, tah gimana? Bukan, Guru. Jadi saya nanya kenapa saya nggak ngangkat, bahkan nggak megang, malah dikatakan berhasil. Sudah, iya. Nah, sang raja berkata, angkat itu artinya jangan berangkat, ulah angkat gitu. Tong angkat. Iya, tong angkat kalau bahasa Sunda. Jangan berangkat. Oh, itu tuh simbol berarti. Simbol, iya, Guru. Ya iya gitu, jadi tongkat tuh tong angkat gitu. Jadi tongkat tuh maksudnya mah tongkat gitu. Tongkat tong angkat, kamu jangan berpindah dari sini gitu sebenarnya mah tongkat-tongkat tuh. Iya, beliau juga mengatakan seperti itu, Guru. Iya, terus ketika kamu sedang menapaki orang-orang soleh terdahulu, iya. Kamu tong angkat, artinya jangan kemana-mana sampai waktu jeda yang telah ditentukan. Iya, umpama kayak kamu datang ke sini ya, diniatkan puasa 40 hari. Tongkat kok, tong angkat-angkat jumeneng ning kono gitu. Iya. Kamu sudah berhasil. Nah, sekarang silahkan hadiah yang aku janjikan telah kau dapatkan. Iya. Nah, di situ saya ingat, Guru, saya punya istri. Iya. Saya bilangin. Iya, saya punya istri, Guru. Iya. Maaf, Raja, saya memiliki istri. Maaf, Tuan Oh Raja. iya, Tuan Raja, saya memiliki istri. Iya. Udah, untuk itu kitab, nah, nyambung lagi ke kitab, Guru. Oh, kitab yang tadi Nah, dibuka kitab itu. yang tadi udah berarti kitab resmi buat kamu. Dan angka yang 4 itu kamu tulis saja tongkat. Tong angkat, karena kamu sedang menapaki orang-orang soleh maksudnya terdahulu. Yang tongkat yang ini tuh yang Iya. yang buram kena air tuh. Nah, Berarti kayaknya diisinya itu. eta, Iya, diisinya iya. itu ya tong angkat. Tong angkat, karena kamu sedang Tong angkat ku baraya mah ya bahasa kita ya ku wis meneng sira menengan ning kenes sing idep madep ning Gusti Allah. Pokon baraya mah. Sing idep madep ning Gusti Allah ku tongkat tong angkat gitu. Makanya ya udahlah gitu. Iya. Terus Nah, kamu sedang menapaki orang-orang soleh terdahulu, maka teka-teki yang angka 4 itu kamu tulis sendiri. iya. Dan kamu berhasil. Sampai situ sih, Guru, sampai apa? Tapi gini, ketika kamu di sini sedang menapaki perilaku orang-orang soleh terlebih dahulu, ya kan? Iya. Berarti kan posisinya di sini di majlis nih, hah? Bukan gua yang ngomong kan? Lo kan? Iya, Guru. Udah.
Apa pan? Iya gitu sebenarnya mah itu tuh ya satu simbol juga sih, artinya ketika kamu niat dari rumah ingin holwat ke sini 40 hari, tolong tong angkat di dia wae, karena di sini ya itu dulunya tempatnya orang-orang soleh holwat di sini. Di sini tempatnya orang-orang soleh dan kamu sedang melakukan ya perilaku orang soleh, napak tilas. Bisa saja itu dulu pernah dilakukan oleh leluhur kamu di sini, karena Karawang dengan di sini tuh nggak jauh. Bisa saja seperti itu gitu. Dah untuk nasihat yang sekarang tuh ya udah tongkat aja, tong angkat. Wis meneng idep sing meneng idep madep ning Gusti Allah, aja ngelor aja ngidul aja mendi gitu. Wis sing idep karo Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, Kang Gopin silahkan diurai dari awal sampai akhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal meditasi, Iya. dalam hati saya menyebut salah satu seseorang, Iya. pengen berkunjung langsung ke atas. Iya. Nah, di situ kayak duduk di atas bulan tuh berdua kita tuh. Oh iya. Sama orang yang saya sebut tuh. Ya kebetulan di sini bulannya lagi bagus ya cahayanya. Oke, terus? Nah, ketika di situ saya sama teman yang saya sebut dalam hati itu Iya. berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Ngobrol di bulan Di gitu. bulan, Kayak dunia ini milik berdua gitu. Iya, Kak, dunia itu. Oke. Nah, setelah itu Hmm. saya ditunjukkan berpindah dari atas bulan tuh ke tempat di situ kayak suatu tempat apa. Jadi ketika ada orang yang berperilaku di sininya kurang baik, Iya, di alam dunianya alam dunia tuh kurang baik. Iya. Jadi di situ orang tuh lebur Oke. semua badannya tuh. Tapi kalau orang yang berperilakunya kok yang baik, selamat di tempat tersebut. Oke, iya. Sudah sampai situ aja, nggak lama. Ya sebenarnya mau di situ tuh ada kalimat ketika ya artinya gini lah bahasa umumnya gitu, ketika kita hidup di dunia akan tetapi kita tidak mengenal Allah di dunia, maka di akhirat nanti dikenal nggak? Nah artinya untuk orang yang belum mengenal Allah di alam dunia ya itu nanti kalimatnya melebur. Ya cuman di situ ada rahasia yang cuman yang nggak bisa diurai lah gitu. Cuman ya yang penting mah ketika ada nasihat itu ya terus aja dari sekarang kita banyak menebarkan kebaikan bermanfaat ya. Artinya menjaga hati tetap damai, tenang ya, sederhana, bahagia. Udah gitu aja. Udah. Untuk yang ketiga Ibu Watini. Ibu Watini tolong diurai dari awal sampai akhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak dibesarin Ibu Watini. Pertama meditasi tadi yang saya alami itu kerasa kayak badan tuh diselimuti angin. Oke. Kayak diselimuti angin, adem banget. Sejuk ya, seluruh tubuh. Sejuk, adem banget. Terus kayak di depan muka nih kayak angin tuh masuk ke badan. Oh, ke wajah ya. Iya, terus masuk ke dalam. Iya, oke. Di dalam rasanya adem banget gitu, kayak dikipasin gitu. Terus pas itu saya ada di keramaian. Iya. Ditarik lagi ada di tengah-tengah keramaian. Tapi itu saya udah kayak apa sih namanya? Di zaman dulu tuh. Iya.
pakaian saya juga nggak kayak gini. Pakaiannya kayak Iya. berapa Pakaian ratus ben tahun aja sebelum kayak gitu sekarang ya. gitu. Oke. Zaman Iya. dulu banget gitu. Iya. Terus bahasanya juga saya nggak ngerti, soalnya Jawa. Bahasanya ya, bahasa zaman Nggak dulu. ngerti ya. Tiba-tiba kata saya, kenapa saya ada di sini? Iya, Katanya. iya. Ya pas itu ya kebetan aja sih guru. Iya. Cuman habis itu saya ditarik lagi itu di tengah hutan. Oh, yang ketiga berarti. Ya, Oke, ditarik terus. lagi ke tengah hutan. Di tengah hutan saya melihat ada batu. Batunya itu hitam. Warnanya. Iya, hitam besar. Keluar dari batu itu tuh keluarnya ular. Iya, terus. Nggak tahu ular apa, tapi sayanya kaget. Iya. Tiba-tiba kok ada ular dari dalam batu, kata saya. Terus pas itu ketemu lagi kayak semacam kunang-kunang. Oke. Tapi dia tuh aslinya peri. Peri cantik. Iya, Cuman peri. bentuknya kecil-kecil Iya, ya. kecil-kecil. Iya, oke. Terus dia bilang katanya aslinya saya tuh ada gitu. Iya, kata perinya itu. Kata perinya gitu. tuh aslinya saya tuh ada katanya. Iya. Karena ya, jarang orang yang mengetahui saya katanya Iya, gitu. kata Terus dia perinya. terbang lagi. Iya. Si perinya cuma bilang kayak gitu aja, terus terbang lagi nggak tahu kemana. Oh, perinya tuh hanya Iya. gitu aja. Sebenarnya keberadaan saya ini ada. Ada gitu. katanya Terus? gitu. Ya, terus saya dibawa lagi ke tempat lain lagi. Iya. Terus sayanya ini ketemunya di majelis ini. Di majelis kita di Iya, Kernafas di ini. majelis ini ketemu di sini. Terus saya masih ngerasain kayak apa sih, ademnya tuh, sejuknya tuh masih kerasa banget. Yang pertama itu Iya. ya. Iya, yang Kembali ke pertama. sini lagi kerasa banget Iya. di badan tuh masih kerasa adem banget. Sampai yang ngerasain kayak melayang. Iya. Kayak Jadi ada, ademnya. saya juga kata temen tuh ya, Iya. ketika sholat katanya takbir awal Allahu Akbar, itu tuh kayak sejuk gitu, Iya. terasa tuh. Iya. Ya mungkin yang kata teman saya tuh nggak jauh dari sampean itu. Iya. Terus? kayak Tapi perasaan sejuknya nih masih ikut gitu Iya, sampai masih ke majelis ikut, ini. masih. Oke. Tapi saya nih lagi meditasi semua. Keliling Tapi tadi. di tengah-tengah tuh ada sesajen gitu. Oh Ada. iya. Ada itunya, ada bunga segala macam itu komplit di tengah-tengahnya tuh. Iya. Kitanya meditasi semua. Oke, keliling. Iya. Terus itu aja sih saya rasain. Tapi pas terakhir itu melihat ini, jadi Iya, sesajennya melihat. tuh lengkap gitu Iya, ya. sesajinya tuh lengkap di tengah-tengah tuh, Iya, kayak iya. pakai itu nampan tuh. Iya. Ya nanti sih artinya Iya. kapan-kapan ya kita perbaiki lagi, artinya yang dapat rezeki ini buat beli kelapa, yang dapat Dengan- rezeki ini buat iya. ini gitu kan. Nanti untuk ke depan diperbaiki lagi. Iya, ada bunga 7 rupanya, ada Iya, segala gitu. macam itu komplit Nanti ke banget depan diperbaiki lagi tengah-tengah. gitu. Iya. Udah sih itu aja yang saya alami, Jang. Oke. Ya, assalamualaikum nanti- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk ke depan Ibu Depi silahkan. Ibu Depi diurai dari pertama sampai terakhir. Jadi cara ngurainya tuh Ibu Depi dari pertama masuk nemu apa, nah diurai tuh sampai selesai gitu, yang tertata, yang rapi. Oke, silahkan Ibu Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal meditasi Iya, saya melihat pintu gede, pintu besar. pintu besar oke. ya. Lalu saya masuk melihat rumah zaman dulu kayak rumah Majapahit. Oh, setelah masuk pintu besar itu ada rumah zaman dulu. Oke, terus? Iya, terus arsitekturnya kayak cantik gitu ya, ada candi-candinya. Iya. Terus saya mengelilingi
Jalan-jalan di situ Iya, ya. jalan-jalan, Iya. banyak candi-candi, terus datanglah sebuah apa namanya, kuda gitu yang Oh iya, apa namanya, datang kuda ke situ menghampiri kuda kamu. yang bawa itu seorang pangeran atau raja yang nggak tahu. Oh, Tapi jadi memakai mahkota. kudanya ada yang numpakin, ada yang ini. Iya. Oke. Memakai mahkota yang bertingkat warnanya emas. Oh, mahkotanya. Ya. Iya, Lalu, berarti di situ masuk ya, di situ ada rumah-rumah bagus zaman dulu, terus ada raja pakai kuda menemui kamu gitu. Iya. Oke. Terus nggak lama kayak ada keris gitu, Jang. Iya. Kerisnya warna hitam, melayang-layang sebentar. Oh, melayang gitu. Melayang, iya. Oh, iya. Terus nggak lama saya keluar lagi. Dari situ keluar, oke. Terus masuk lagi ke lorong. Habis itu masuk lorong lagi. keluar ke kayak alam apa nggak tahu, tapi banyak kayak berlian gitu, warna-warni kayak biru, hitam, pernak-pernik, ya, pernak-pernik hijau, cahaya iya. berhamburan berarti ya. kayak kristal gitu aja. Warna cahayanya tuh. Indah banget. Oke. Udah sih kayak gitu aja pengalaman saya, Jang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, itu mah isyarat aja, artinya tadi raja itu ya, raja yang datang itu ya isyaratnya suami aja lah, suami yang datang, terus kamunya masuk ke lorong dan kamu melihat keindahan gitu ya sudahlah, di sana isyarat saja sebagai apa isyaratnya ya, percantik hati kamu aja. Percantik hati kamu ya menjadi indah seperti cahaya-cahaya intan yang kamu lihat tadi gitu. Supaya tadi ya, kalau dilihat dari ininya yang pakai kuda, pakai mahkotanya tinggi gitu kan, dari emas itu, ya sudah ungkapan suami aja lah. Ya artinya mahkotanya panjang itu kan, suami itu kan berpikir bagaimana saya bisa menafkahi istri saya sampai selesai, sampai akhir hayat. Makanya mahkotanya panjang gitu kan. Ya artinya ini nih berpikir nih sampai ke anak cucu ini suami nih. Nah, terus Ibu Devi-nya itu dituntut ya untuk masuk ke lorong tadi dan melihat keindahan itu. Ya artinya dituntut Ibu Devi ini untuk memperindah hati. Ketika suami pulang dalam keadaan lelah, umpama orang yang hatinya cantik, ya, orang yang hatinya indah, apa pan ngomongnya? Hah? Mau makan apa mau? Ngomong pan. Mau makan apa mau? Kekepan. Ya artinya begitu maksudnya. Coba bayangin ketika suami. Coba bayangin ya. Coba bayangin ketika suami lelah ya, nyari uang, kerja, pulang ke rumah ya, pulang ke rumah dalam lelahnya, istrinya ngomong, coba omongnya istrinya nih, umpama ya, mau makan dulu apa mau bermesraan dulu, punten ini mah. Laki-laki itu secapek apapun, ketika ketika ungkapan istrinya seperti itu lelah itu hilang dengan sendirinya. Pegel sadina maukah hanya karena ngomong rabiku, umpama mereka arpan mangan dikit, arpan kekepan dikit, umpama ya, dengan cantiknya tuh itu hilang semua. Pegel kah? Ya Allah, istri saya soleh banget, ya Allah, terima kasih saya dikasih istri yang sangat baik. Kan pasti ungkapan suami akan seperti itu. Kata suami umpamanya, makan dulu umpamanya. Mah makan dulu aja, ya udah disediain minumnya apa. Iya kan begitu.
Ya artinya itu tuh di wilayah apa? Memperindah hati supaya indah seperti apa yang kamu lihat. Ajar wed ngamper kah? Wis rabi pegel ya beli laki pegel makaya tekaning umah rabi ki mencuya kena digelung pan. Ya artinya gini mah. Jadi lakiku sudah jatuh tertimpa tangga. Iya beli. Barang rabie su istrinya tuntutannya seperti itu. Ya artinya ngormatin yang lelaki ya beli bisa. Makanya pengen jembar sih keprien. Manjing akal beli. Tapi ketika tadi ramah, mau makan dulu, apa mau bermesraan dulu, terserah saja. Yo, semangatnya tinggi nggak? Langsung seger. Suami tuh yang tadi tuh mahkotanya panjang tuh mikir gelundung emas umpama mereka ya. Lurus suket umpama apa supaya anak sama istri sama anaknya sejahtera. Iya kan? Kalau istrinya hatinya indah seperti tadi masuk di wilayah dzikir nafas tadi memperindah, bayangkan senang gak suaminya? Nah baru itu namanya baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku, iya kan? Laki lagi menggawe ya, rabia sembayang, ya beli sholat doakan ya Allah. Dengan izinmu semoga suamiku sehat, dijaga olehmu ya Allah di perjalanan. Ya Allah jagalah suamiku orang baik ya Allah. Bayangkan coba, sejuk nggak sih hidup tuh seperti itu tuh? Sejuk. Jadi istri soleha Pak. Ya itu maksudnya tuh yang dari dzikir nafas itu ke sana gitu. Kalau kita ngurai baiti jannati itu seperti apa coba? Hati istrinya tuh hatinya lega. Jadi aja nerima laki bakal duit baik kah? Bakal duit iya karek bakal ora duit. Video saya Ya artinya ketika suami bawa rezeki yaitu suami kamu, suami enggak bawa rezeki umpamanya besok masih ada kamu usaha lagi. Ya saya enggak harus bawa uang pulang ke rumah tuh ngelihat seneng aja, ngelihat hadir saja saya udah seneng. Coba bayangin istri yang seperti itu. Apakah dunia ini bukan surga untuk suaminya? Kan begitu. Islam tuh ngajarin seperti itu. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya. Nanti habis ini kita bersama baca doa wamima nanti dipimpin oleh Gus Jaki. Semoga uraian-uraian tadi ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.